Shalom adik-adik sekolah minggu HKBP Malang. Kita bertemu lagi dalam kebaktian online. Sebelum memulai ibadah kita hari ini, berikut ada beberapa panduan yang bisa adik-adik perhatikan dan adik-adik simak. Yang pertama, dimohon untuk orang tua membimbing adik-adik dalam beribadah online di rumah masing-masing. Yang kedua, dimohon adik-adik sudah mempersiapkan diri dengan pakaian rapi dan sopan seperti selayaknya kita pergi ke gereja. Yang ketiga, dimohon adik-adik untuk mempersiapkan Alkitabnya masing-masing. Yang keempat, dimohon adik-adik untuk mempersiapkan hatinya dalam mendengarkan firman Tuhan. Dan yang kelima, dimohon adik-adik untuk mengikuti setiap rangkaian ibadah dengan bersungguh-sungguh dan bersukacita. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Shalom adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Kembali lagi kita di ibadah secara online. Nah adik-adik, sudah lama kita nggak berjumpa ya adik-adik. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, ayo sama-sama kita bangkit berdiri, kita puji Tuhan. Kita menyanyi, ku masuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, harapannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Karena ku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Adik-adik sekolah minggu, mari kita akan berdoa, lipat tangan, tutup mata sebelum kita mendengarkan dan mempelajari firman Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas hari ini. Engkau beri kami kehidupan, Engkau beri kami berkat, dan Engkau sertai kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya
firman-Mu dapat kami pahami, dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, inilah doa kami, kiranya Engkau sempurnakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, adik-adik sekolah minggu di rumah. Kita bertemu lagi ya dalam ibadah online di tahun 2021 ini, tepatnya tanggal 14 Februari 2021. Gimana kabar kalian sekarang? Pasti semuanya sehat dan tetap semangat ya. Baik, sekarang kalian siapkan Alkitabnya. Kita akan memulai ibadah dari buka Alkitabnya dari Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Sudah disiapkan? Abang tunggu ya. Sudah? Baik. Mari kita baca Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Ayat kelima. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat ke-6 ya. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Yang ketujuh, dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menguting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Demikianlah firman Tuhan. Kita berdoa sebentar ya. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu ini. Dan sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Berilah kami semua Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, sehat-sehat semua ya? Pasti sehat-sehat semua. Kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus. Sampai saat ini Yesus menjaga dan melindungi kita. Firman Tuhan pada pagi ini dari Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Tadi kita sudah baca bersama-sama. Adik-adik, siapa yang mengenal Tuhan Yesus? Ayo, siapa? Atau apa yang kalian tahu dengan Tuhan Yesus? Coba, yang tahu siapa ya? Benar sekali. Kita lihat tayangan berikut ini ya, slide berikut ini ya. Nah, slide yang ini adalah Yesus lahir di kandang domba di kota Bethlehem. Pasti kalian tahu. Ada lagi slide yang kedua. Ini slide gambar apa ya? Ayo, siapa yang tahu? Benar sekali. Ini pasti kalian ingat. Ini adalah mujizat yang dibuat Yesus. Iya, 5 roti dan 2 ikan. Benar sekali kalian. Yang lain, apa ini yuk? Siapa yang tahu? Tak 10 detik ya. Nah, betul. Ini adalah slide tentang mujizat Yesus menyembuhkan 10 orang penyakit kusta disembuhkan oleh Yesus. Yang kembali berapa orang yang dari 10 itu yang sembuh? Yang 10 kan sembuh.
Ada satu yang kembali kepada Yesus yang bersyukur. Berarti yang kembali satu orang. Kalian pasti ingat ini ya. Berikutnya ada lagi mujizat Yesus yang lain. Kita lihat ya. Ini apa yuk? Tek 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 tek. Betul sekali. Ini adalah perkawinan di Kana. Mujizat apa itu? Ya, Yesus mengubah air menjadi anggur. Ada lagi. Ini apa? Ayo. Kalian tahu? Wow. Ini adalah Lazarus dibangkitkan oleh Yesus. Ini juga mujizat yang dibuat Yesus. Adik-adik hebat, sudah mengetahui dan paham mujizat-mujizat yang dibuat Yesus. Kalian begitu mengenal Yesus ya, ternyata Yesus itu baik loh. Banyak menyembuhkan orang sakit. Dan Yesus ini satu sosok yang sederhana. Walaupun dia berasal dari sorga, di tempat yang maha tinggi dan kudus, ia mau datang ke dunia. Lahir di mana? Di kandang domba. Yesus adalah orang yang sederhana, tidak sombong. Ayo kita baca lagi yuk yang dari Yesaya 53 ayat 37. Kita baca lagi ya. Ayat ketiga, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat ke berapa? Ke-6. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ayat yang ke-7. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Adik-adik, nas yang baru kita baca ini tentang siapa? Betul, itu tentang Yesus Kristus. Yesus yang kita kenal tadi yang sangat baik sekali. Nah, itulah nas tentang Yesus. Ini kita lihat gambarnya. Yesus yang telah mati di kayu salib. Untuk siapa dia mati? Ini adalah kebaikan Yesus yang terbesar dari semua kebaikan yang telah Yesus perbuat. Kebaikan Yesus. Yesus telah mati, mengorbankan dirinya untuk kita semua, supaya dosa-dosa kita semua, adik-adik sekolah minggu, diampuni oleh Bapa di sorga. Adik-adik di rumah, Tuhan Yesus begitu baik loh ya. Kita sudah mengenal Tuhan Yesus lebih banyak dalam kebaktian sekolah minggu pagi ini. Jadi kita harus banyak berbuat baik karena siapa? Karena Tuhan Yesus sudah memberikan contoh-contoh perbuatan baik kepada kita. Dan kita pun tidak boleh lagi berbuat dosa lagi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu di pagi ini. Engkau telah menunjukkan buat kami betapa baiknya Yesus kepada kami. Banyak mujizat-mujizat yang telah Yesus berikan
kepada orang-orang sakit yang disembuhkan, orang mati dibangkitkan, dan masih banyak mujizat yang lainnya. Yesus begitu baik buat kami. Dan kebaikan Yesus yang terbesar adalah Yesus mengorbankan nyawanya untuk kami, supaya kami layak di hadapan-Mu ya Bapa, supaya kami beroleh tempat di surga. Terima kasih Bapa, Kau berikan Yesus yang baik buat kami. Dan kuatkanlah kami ya Tuhan Yesus, agar kami dapat menjadi pelaku firman-Mu yang baik, meneladani dan mencontoh apa yang baik dari diri-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, kami bersyukur dan mengucapkan terima kasih. Amin. Adik-adik sekolah minggu, jangan lupa selalu memakai masker di saat tidak di rumah. Selalu cuci tangan, jaga kesehatan, dengarkan dan lakukan nasihat dan perintah orang tua. Dan selalu berdoa ya, semoga pandemi ini segera berakhir. Shalom. Adik-adik sekolah minggu yang di rumah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, untuk menutup ibadah kita hari ini, sebelumnya mari kita bangkit berdiri, kita bernyanyi lagi dari Kidung Jemaat nomor 36 dengan judulnya Dihapuskan Dosaku. Yuk sama-sama kita nyanyi sama-sama ya. Adik-adik sekolah minggu di rumah, ibadah sudah selesai. Sebelum kita menutup ibadah ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang kami muliakan di dalam kerajaan surga, terpujilah juga Tuhan Yesus Kristus selalu di hati kami. Bapa, terima kasih karena pada pagi ini Kau telah berikan firman buat kami. Firman tentang kebaikan Tuhan Yesus. Banyak melakukan mukjizat, semuanya baik. Dan mukjizat yang terbesar adalah kebaikan Tuhan Yesus menebus dosa-dosa kami di kayu salib. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Terima kasih Yesus, Kau korbankan diri-Mu untuk menebus dosa-dosa kami, supaya kami pun nantinya layak berada di surga. Terima kasih Bapa. Dan Bapa di surga, pada saat ini kami juga mendoakan orang tua dari anak-anak sekolah minggu. Berkatilah mereka di dalam pekerjaan mereka masing-masing. Limpahkanlah rezeki buat mereka. Dan kepada anak-anak sekolah minggu pun juga kami mohonkan, berikanlah ketekunan dan belajar yang pintar di dalam mereka belajar secara online. Agar mereka pun tetap semangat ya Bapa, ya Yesus. Dan Tuhan Yesus Kristus, kami semua, kami juga mohonkan, lindungilah kami dari virus corona. Jagalah kami selalu dimanapun kami berada. Bapa, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah Bapa doa kami ini dan ucapan syukur kami ini. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berkatilah ya